Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Thank you for your watching this YouTube account, and today on this video I want to tell you about the procedure text. And before we are going to learn about the procedure text, I want to tell you a little bit about the definition of the procedure text, what kind of the procedure text, the generic structure and language features, and the last is the example of procedure text. Ya, sebelum kita mulai belajar tentang procedure text lebih jauh, saya akan mau kasih tahu apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertama, kita akan mempelajari definisi atau makna prosedur teks. Yang kedua adalah jenis-jenisnya, kemudian strukturnya, kemudian unsur-unsur kebahasaannya, dan yang terakhir adalah contohnya. And now let's check it out. Yeah, here are the definition of the procedure text. Nah, ini pengertian prosedur teks. Prosedur teks ini adalah teks yang berisi tentang tujuan dan langkah-langkah tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. There are three kinds of procedure text. The first one is manual, the second one is recipe, and the last one is tutorial. The example of the manual is how to install Instagram, and the example of recipe is how to make fried rice, and the last example from tutorial is how to make a kite. Ada tiga jenis prosedur teks. Yang pertama adalah manual, yang kedua itu resep, dan yang terakhir adalah tutorial. Contoh untuk yang manual adalah bagaimana menginstal Instagram. Yang kedua, yang resep, contohnya adalah bagaimana membuat nasi goreng, dan yang terakhir adalah bagaimana membuat layang-layang. Itu untuk contoh tutorial. And now on the screen you can see the generic structure of the procedure text. There are goal, ingredients, and steps. Di layar kalian bisa melihat struktur dari procedure text. Yang pertama adalah goal atau tujuan, yang kedua adalah ingredients atau bahan-bahan, dan yang terakhir adalah steps atau langkah-langkah. And these structures must be written regularly, dan struktur ini ditulisnya harus dalam bentuk yang berurutan. And the next of our discussion is about language features. There are three kinds of these features. The first one is imperative present simple, numbering, and sequence. And for the first discussion is about imperative present simple. In this condition, we use the verb one of imperative, and it is without subject. Ya, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama berbentuk perintah, dan kita menuliskannya tanpa subjek. Contohnya, cut banana, potong pisang, turn on the laptop, hidupkan laptop, and so on. And for the numbering, we use ordinal number, dan untuk penomoran atau pengurutan kita menggunakan ordinal number, bilangan bertingkat. For example, first, second, third, fourth, fifth, the last. Contohnya kita pakai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terakhir, dan seterusnya. For the numbering, we can use sequence too, like then, while, next, after that, finally. Selain numbering yang tadi, kita juga bisa menggunakan sequence atau urutan seperti then, lalu, while, sementara, next, selanjutnya, after that, setelah itu, finally, akhirnya. Numbering dan sequence ini ditulis mendahului imperative present simple. Nanti kita akan tahu setelah lihat contohnya di slide berikut ini. And here are the example of the procedure text. You can see
the goal, materials, and steps. Ya, di sini contoh prosedur teksnya. Kalian bisa lihat di situ ada goal, materials, dan steps. For more understanding, you can check and read this example. Alright, I wanna give you the assignment. Please make a procedure text of making or to do something. Ya, seperti biasa, sekarang waktunya untuk tugas. Kalian membuat teks prosedur, membuat atau melakukan sesuatu. Alright, that's the material for today. See you on the next video and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.